Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafati Amani dengan NIM 70120121 dari kelas 6E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ITIL atau Information Technology Infrastructure Delivery. ITIL atau Information Technology Infrastructure Delivery adalah kerangka kerja yang banyak diadopsi untuk manajemen layanan TI. Ini menyediakan kumpulan praktik terbaik dan pedoman untuk mengelola layanan TI agar sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi dan pelanggannya. ITIL dikembangkan oleh Center Computer and Telecommunication Agency Britania Raya pada tahun 1980-an dan sejak itu berkembang menjadi kerangka kerja yang diakui secara global. Ada 5 hal atau proses yang harus diperhatikan dan dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh organisasi dalam mengembangkan strategi layanan masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi manajemen for IT service, merupakan kegiatan mendefinisikan pendekatan yang disepakati oleh segenap pimpinan utama perusahaan dalam menyelenggarakan manajemen layanan teknologi informasi. Strategi ini harus selaras dengan strategi bisnis yang telah disusun mendahulunya, agar hasilnya kelak benar-benar efektif. Strategi yang dimaksud menyangkut prinsip dasar, mekanisme, pendekatan, dan cara perusahaan dalam mengolah segenap sumber daya teknologi informasi yang dimilikinya untuk memenuhi pemangku kepentingan, baik yang berada dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua adalah Service Portfolio Management, menggambarkan beraneka ragam jenis pelayanan teknologi informasi yang dikelompokkan dan dikategorisasi berdasarkan karakteristiknya, atau taksonomi portofolio. Proses pengenalan dan pengelompokan ini sangatlah perlu dilakukan dan diperhatikan dengan baik, mengingat setiap perusahaan yang memiliki kebutuhan layanan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah Financial Management for IT Service. Adalah suatu pertimbangan yang harus diputuskan terkait dengan komitmen, alokasi, dan ketersediaan dana untuk menjalankan keseluruhan proses yang telah didefinisikan oleh perusahaan. Seperti yang diketahui bersama, besar kekuatan sumber daya keuangan akan sangat menentukan kualitas layanan yang diberikan atau ruang lingkup layanan yang tersedia. Yang keempat adalah demand management, merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menangkap, mendefinisikan, menganalisa, dan menentukan kebutuhan pengguna akan layanan teknologi informasinya. Seyogianya, proses ini berlangsung secara terus-menerus dalam perusahaan, mengingat begitu dinamisnya perubahan yang terjadi dari masa ke masa, baik disebabkan karena tekanan internal maupun eksternal. Yang kelima adalah Business Relationship Management. Diperlukan mengingat bahwa proses pelayanan teknologi informasi yang diberikan akan melibatkan cukup banyak mitra dan stakeholder. Keseluruhan hubungan atau relasi bisnis ini harus dikelola secara sungguh-sungguh agar kepentingan dari masing-masing pihak dalam skema kerjasama dimaksud dapat terjaga dengan baik. Service Design. Pada prinsipnya ada 8 hal atau proses yang harus diperhatikan dan dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh organisasi dalam merancang postur layanan teknologi informasinya. Masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Design Coordination, adalah proses koordinasi dan interaksi antara seluruh stakeholder yang bertugas melakukan rancangan terkait dengan ekosistem atau lingkungan layanan teknologi informasi. Koordinasi dilakukan agar keseluruhan pihak yang terlibat benar-benar memiliki keselarasan dan pemahaman yang sama menuju satu visi dan misi layanan. Yang kedua adalah Service Catalog Management, terdiri dari serangkaian proses yang berfungsi untuk mengelola daftar layanan teknologi informasi yang tersedia di dalam perusahaan. Daftar yang biasanya dari masa ke masa bertambah tersebut dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan, seperti komunikasi kepada pelanggan atau pengguna, dasar alokasi anggaran bagi divisi keuangan, panduan rekrutmen karyawan bagi unit sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Service Level Management, merupakan proses mendefinisikan, menyampaikan, memastikan, dan mengevaluasi target kualitas masing-masing layanan teknologi informasi yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya aktivitas monitoring terhadap hal ini, maka kebutuhan bisnis dapat tercapai dengan baik dan jauh dari potensi gangguan yang dapat terjadi. Yang keempat adalah Availability Management, adalah proses pengelolaan internal untuk memastikan adanya ketersediaan layanan teknologi informasi pada saat diperlukan oleh stakeholder. Berbeda dengan Service Level Management yang fokus pada kualitas atau tingkatan layanan yang diberikan, Availability Management fokus pada tingkat kesediaan layanan yang dimaksud. Yang kelima adalah Capacity Management, berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan layanan teknologi informasi yang dibangun telah memperhatikan kemungkinan perkembangan kemudian hari. Bisnis yang berhasil akan meningkatkan frekuensi dan volume transaksi dari waktu ke waktu, sehingga teknologi informasi harus disiapkan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya ini. Yang kelima adalah IT Service Continuity Management, berguna untuk memastikan adanya layanan teknologi informasi yang kontinu dan berkesinambungan. Dalam arti kata, mencegah terjadinya interupsi di tengah-tengah operasionalnya. Hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah adanya gangguan operasional pada bisnis yang akan berdampak langsung kepada pelanggan yang dilayaninya. Yang ketujuh adalah Information Security Management, adalah suatu rangkaian proses untuk mengelola dan menjaga aset perusahaan yang sangat penting, yaitu data dan informasi. Dikatakan penting karena keseluruhan kinerja
usaha, daftar pelanggan, rekam jejak transaksi, data marketing, dan lain-lain berada dalam sebuah gudang informasi yang harus dilindungi dan diproteksi. Yang kedelapan adalah supplier management. Dipandang sangatlah penting mengingat begitu banyaknya mitra pemasok data, proses, dan teknologi seperti hardware maupun software yang membangun keseluruhan sistem teknologi informasi perusahaan. Terhadapnya perlu dilakukan pendekatan manajemen tersendiri agar menjadi interaksi maksimal dan integrasi optimal antara mitra pemasok dan perusahaan yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Service transition. Pada prinsipnya ada 7 hal atau proses yang harus diperhatikan dan dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh organisasi dalam konteks menerapkan konsep rancangan layanan teknologi informasi ke dalam kegiatan operasional sehari-hari. Masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah transition planning dan support. Adalah langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk mengolah transisi yang akan dilakukan, mulai dari kondisi terkini menuju pada rancangan yang telah didefinisikan dan ditetapkan. Proses transisi yang ingin dilakukan harus dinyatakan dengan perancangan yang jelas, detail, dan lugas agar mudah dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan perusahaan, terutama manajemen dan karyawannya. Yang kedua adalah change management, merupakan suatu proses yang berkaitan dalam mengelola perubahan. Transisi dari kondisi terkini menuju target yang dirancang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Agar sukses, hal-hal semacam kejelasan visi, ketersediaan sumber daya, skema intuitif, pengembangan peta pandu atau roadmap, maupun dukungan pemangku kepentingan haruslah dikelola keberadaannya. Yang ketiga adalah service asset and configuration management, memberikan pengertian bahwa setiap model layanan membutuhkan sumber daya dan aset teknologi informasi yang berbeda-beda, sehingga harus ada manajemen konfigurasi yang tepat diterapkan. Keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi layanan adalah kunci dalam mengelola konfigurasi, sehingga pemanfaatan sumber daya dan aset yang dimiliki dapat optimal. Yang keempat adalah release and deployment management, merupakan inti dari pengelolaan yang ada, yaitu proses peresmian atau peluncuran layanan teknologi informasi yang dibutuhkan. Perlu diperhatikan bahwa, sebagaimana sebuah produk, karakter dan profil layanan ini juga akan berkembang dari hari ke hari, sehingga perlu dikelola pula sistem versinya. Yang kelima adalah service validation and testing, adalah suatu rangkaian proses untuk memastikan atau memvalidasi mutu dari suatu layanan. Caranya adalah melalui serangkaian aktivitas validasi dan tes yang melibatkan banyak pihak, seperti ahli, pelanggan, manajemen, karyawan, pengembangan layanan vendor, dan sebagainya. Yang keenam adalah change evaluation, merupakan aktivitas mengevaluasi perubahan yang telah dilakukan, terutama dalam konteks efektivitas layanan teknologi informasi yang telah diimplementasikan perusahaan. Perubahan ini haruslah dievaluasi untuk memastikan apakah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan, dan tentu saja juga untuk melihat apakah sudah terjadi efisiensi dan optimal dalam proses pelaksanaan pelayanannya. Yang ketujuh adalah knowledge management, adalah suatu aktivitas merekam, menyimpan, dan mengelola pengetahuan kolektif yang dimiliki perusahaan untuk kebutuhan pembelajaran di kemudian hari. Dengan mengelola pengetahuan kolektif ini, maka perusahaan selain dapat belajar dari masa lalu, juga tidak perlu khawatir akan ketergantungan kinerja usahanya pada suatu atau kelompok individu, karena aset utamanya yaitu knowledge telah disimpan dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sebagai kebutuhan. Service operation. Pada prinsipnya ada 5 proses dan 4 fungsi yang harus diperhatikan dan dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional layanan teknologi informasinya. Kelima proses yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah event management, menggambarkan satuan terkecil dari suatu layanan kebutuhan perusahaan terhadap teknologi informasi. Apakah sifatnya ad hoc atau project atau rutin, harus ada pengelolaan event yang membutuhkan layanan teknologi informasi ini dengan baik agar bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah incident management, adalah proses yang berkaitan dengan tata cara penanganan insiden yang dapat terjadi di tengah operasional bisnis perusahaan. Insiden harus dapat dicegah dan ditangani dengan baik agar tidak membawa risiko kerusakan yang tidak diinginkan perusahaan. Yang ketiga adalah request fulfillment, berhadapan langsung dengan aktivitas pemenuhan terhadap permintaan penggunaan terhadap layanan teknologi informasi. Aktivitas ini perlu dikelola mengingat jenis-jenis permintaan ada yang bermacam-macam, mulai dari yang sangat krusial dengan sifatnya yang kritikal dan emergensi, hingga yang sifatnya tidak prioritas. Pastikan perusahaan memiliki mekanisme yang efektif dalam menjawab kebutuhan yang dimaksud. Yang keempat adalah problem manajemen, berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam menangani berbagai isu atau problem lapangan yang terkait dengan layanan teknologi informasi. Apakah problem yang bersifat teknis, administratif, maupun operasional? Harus ada cara menanganinya secara cepat dan akurat dan efektif. Yang kelima adalah aksi manajemen, adalah proses untuk memastikan setiap individu, kelompok, dan unit perusahaan dapat mengakses data dan informasi secara aman serta sesuai dengan hak atau wewenang aksesnya. Dengan demikian, maka data dan informasi dimiliki perusahaan terlindungi pula dari eksposur pihak-pihak yang tidak berwenang mengaksesnya. Khusus untuk domain proses operasional ini, terdapat 4 fungsi atau aspek tata kelola yang harus dibangun dalam perimeter perusahaan, yaitu yang pertama adalah service day function, suatu fungsi organisasi yang senantiasa siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu menerima keluhan, masukan, laporan, permohonan, bantuan, pertanyaan, dan layanan lainnya terkait dengan penerapan teknologi informasi. Yang kedua adalah technical management function,
suatu fungsi organisasi yang senantiasa memastikan berbagai hal teknis terkait dengan operasional, teknologi informasi, dan komunikasi berjalan dengan lancar, termasuk memperbaiki dan menangani berbagai problem lapangan atau teknis yang terjadi. Yang ketiga adalah IT Operation Management Function, suatu fungsi organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelancaran kegiatan teknologi informasi sehari-hari. Yang keempat adalah Application Management Function, yaitu suatu fungsi organisasi yang mengelola aset aplikasi dan softwarenya agar selalu berfungsi seharusnya sebagaimana diinginkan. Continual Service Improvement sebagai domain terakhir, semangat proses ini adalah untuk memastikan perusahaan senantiasa meningkatkan kinerja layanan teknologi informasi dari waktu ke waktu. Proses ini berisi 7 langkah perbaikan pelayanan dengan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan indikator yang harus diukur, lalu menentukan yang bisa diukur, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, menyajikan dan menggunakan informasi, dan yang terakhir adalah melaksanakan aksi perbaikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai ITIL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.